Hello everyone, how are you today? Pada kesempatan kali ini, kami dari Kompak 3 akan membahas mengenai Managing Change and Innovation pada mata kuliah Pengantar Manajemen. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Dr. Kumala Hayati, SEMSI, dan Gria Wirawan, SEMM, Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Members of group dari kelompok kami adalah yang pertama Antikyun Narswari Sabina, NPM ujung 011, Anggina Vitasari, NPM ujung 019, Yuni Rohaliza, NPM ujung 033, Adam Diaul Haq Nadine, NPM ujung 045, dan Alvina Cahyaningsi 049, serta Novin Karyana Rosani, NPM ujung 073. Mengelola perubahan dan inovasi. Apakah Anda termasuk dalam golongan individu yang inovatif? Inovasi pribadi mencerminkan kesadaran akan kebutuhan untuk berinovasi dan kesiapan untuk mencoba hal-hal yang baru. Inovasi juga dianggap sebagai sejauh mana seseorang mengadopsi inovasi lebih awal daripada orang lain dalam kelompok yang sebaya. Inovasi dianggap sebagai hal yang positif bagi orang-orang di perusahaan, di mana individu dan organisasi dihadapkan pada kebutuhan konstan untuk berubah. Inovasi berada di puncak daftar prioritas setiap orang saat ini, tetapi mengelola inovasi dan perubahan selalu menjadi kemampuan manajemen yang penting. Jika organisasi tidak berhasil mengubah dan berinovasi sepenuhnya, maka mereka akan terhenti. Setiap organisasi terkadang menghadapi kebutuhan untuk mengubah dengan cepat dan dramatis untuk mengatasi lingkungan yang berubah. Dalam bab ini, kita melihat bagaimana organisasi dapat dirancang untuk menanggapi lingkungan melalui perubahan dan perkembangan internal. Pertama, kita melihat dua aspek kunci perubahan dalam organisasi, yaitu memperkenalkan produk dan teknologi baru, serta mengubah orang dan budaya. Kemudian, kami akan membahas bagaimana manajer menerapkan perubahan. Anggi Novitasari, NPM ujung 019, sebagai pemateri 1. Oke, selanjutnya ada Innovation and the Chinese Workplace. Di dunia yang kacau balau saat ini, mengelola perubahan dan inovasi menjadi pusat perhatian. Beberapa pengamat tren bisnis menunjukkan bahwa ekonomi ilmu pengetahuan pada akhir 90-an dan awal 20-an dengan cepat berubah menjadi ekonomi kreativitas. Kadang-kadang, perubahan dan inovasi didorong oleh kekuatan di luar organisasi. Kekuatan luar organisasi ini memaksa manajer untuk mencari efisiensi yang lebih besar dalam operasi dan perubahan lain untuk menjaga agar organisasi mereka tetap menguntungkan. Organisasi harus merangkul banyak jenis perubahan. Bisnis harus mengembangkan teknologi produksi yang ditingkatkan, menciptakan produk dan layanan baru yang diinginkan di pasar, serta menerapkan sistem administrasi baru dan undang-undang reformasi tata kelola. Perubahan organisasi didefinisikan sebagai adopsi perilaku ide baru oleh sebuah organisasi. Banyak organisasi berjuang melakukan perubahan dengan sukses, namun dalam beberapa kasus, karyawan tidak memiliki keinginan atau motivasi untuk menghasilkan ide-ide baru atau ide-ide mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan didengar oleh manajer yang dapat mempraktikkannya. Dalam kasus lain, manajer belajar tentang ide-ide yang baik tetapi kesulitan mendapatkan kerjasama dari karyawan untuk implementasi. Perubahan yang sukses membutuhkan organisasi yang dapat menciptakan dan mengimplementasikan ide-ide, yang berarti organisasi harus belajar untuk jadilah ambidextrous. Nah, apa sih pendekatan ambidextrous itu sendiri? Yaitu pendekatan yang menggabungkan struktur dan proses yang sesuai untuk dorongan kreatif dan untuk implementasi inovasi yang sistematis. Misalnya, struktur yang longgar dan fleksibel serta kebebasan karyawan yang lebih besar sangat baik untuk kreasi dan inisiasi ide. Namun, kondisi yang sama ini sering menyulitkan penerapan perubahan karena karyawan cenderung tidak mematuhinya. Atau, yang sering dikatakan oleh seorang pakar perusahaan yaitu yang cukup sehat untuk mempertimbangkan inovasi juga cukup kuat untuk menolak perubahan. Dengan pendekatan ambidextrous, manajer mendorong fleksibilitas dan kebebasan untuk berinovasi dan mengajukan ide-ide baru dengan departemen kreatif, tim, venture, dan mekanisme lain yang akan kita diskusikan dalam bab ini. Tetapi, mereka menggunakan penerapan pendekatan yang lebih kaku, terpusat, dan terstandarisasi. Changing things, new products and technologies, yaitu mengubah hal produk dan teknologi baru. Memperkenalkan produk dan teknologi baru adalah area penting untuk inovasi.
Perubahan produk adalah perubahan dalam bentuk produk atau layanan keuangan organisasi. Inovasi produk dan layanan adalah cara utama organisasi beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan persaingan. Sedangkan perubahan teknologi adalah perubahan dalam proses produksi organisasi, bagaimana organisasi tersebut melakukan pekerjaannya. Perubahan teknologi dirancang untuk membuat produksi produk atau layanan lebih efisien. 3 strategi inovasi penting untuk mengubah produk dan teknologi diilustrasikan dalam tampilan berikut. 3 innovative strategy for new products and technologies. Yang pertama ada eksplorasi yang terdiri dari creativity, eksperimen, dan ide inkubator. Selanjutnya, cooperation yang terdiri dari horizontal coordination mechanisms, customer and partners, and open innovation. Selanjutnya, entrepreneurship. Strategi pertama yaitu eksplorasi, melibatkan perancangan organisasi yang mengacu pada penciptaan kondisi dan sistem untuk memfasilitasi koordinasi internal dan eksternal serta berbagi pengetahuan. Strategi kerjasama eksplorasi adalah tahap di mana ide-ide untuk produk dan teknologi baru lahir. Manajer merancang organisasi untuk eksplorasi dengan menetapkan kondisi yang mendorong kreativitas dan memungkinkan munculnya ide-ide baru. Kreativitas yang mengacu pada generasi ide-ide baru adalah langkah penting pertama dalam inovasi. Orang-orang kreatif seringkali dikenal karena orisinalitas, keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu, ketekunan, sikap santai, dan penerimaan terhadap ide-ide baru. Kreativitas juga dapat dirancang ke dalam organisasi. Sebagian besar perubahan menginginkan karyawan yang lebih kreatif dan seringkali mencari individu yang kreatif. Namun, individu hanyalah bagian dari cerita dan kita masing-masing memiliki potensi kreativitas. Manajer bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan kreativitas tersebut dapat berkembang. Berikut merupakan karakteristik dari kreativitas individu dan organisasi. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Karakteristik kreativitas pada individu terdiri dari open-minded, orisinil, less auditory, independent, self-confidence, playfulness, undisciplined, exploration, curiosity, and ketekunan komitmen pendekatan yang terfokus. Selanjutnya yaitu karakteristik organisasi atau departemen yang kreatif. Yang pertama, jalur komunikasi yang terbuka, yaitu adanya sistem pemberian saran, diskusi brainstorming, dan freewheeling. Kemudian penugasan orang-orang yang bukan ahli untuk menyelesaikan permasalahan. Dan kemudian ada desentralisasi, yaitu jabatan yang ditentukan secara longgar dan pengawasannya tidak ketat. Adanya penerimaan terhadap kesalahan dan penghargaan terhadap pengambilan resiko. Kemudian yang keempat, kebebasan untuk memilih dan mengejar suatu masalah, bukan tempat kerja yang ketat, budaya menyenangkan dan melakukan hal-hal yang bebas untuk mendiskusikan ide-ide dan cakrawala yang panjang. Kemudian, adanya sumber daya yang dialokasikan untuk orang atau proyek kreatif tanpa penggantian langsung dan menghargai sistem yang mendorong inovasi. Organisasi kreatif memiliki budaya internasional berupa kesenangan, kebebasan, tantangan, dan partisipasi untuk menjaga kreativitas tetap hidup. Di Google, manajer mengizinkan orang menghabiskan 20% waktu mereka untuk mengejar proyek apapun yang mereka pilih. Orang yang bertugas mewawancarai di perusahaan sering ditanya, jika Anda dapat mengubah dunia menggunakan sumber daya Google, apa yang akan Anda bangun? Manajer Google menanamkan rasa keberanian yang kreatif yang merupakan bagian dari alasan mengapa Google muncul di urutan teratas dari banyak daftar perusahaan yang paling inovatif. Sebagai manajer baru, Anda dapat menginspirasi orang untuk menjadi lebih kreatif dengan memberi mereka kesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide di luar pekerjaan rutin mereka dan mendorong mereka untuk bereksperimen dan mengambil resiko. Bersikaplah terbuka dan bersedia mendengarkan ide-ide gila. Antiku Naruswari Sabina, NPM 011 sebagai pemateri 2. Cooperation merupakan salah satu aspek penting dari inovasi. Cooperation merupakan mekanisme kerjasama antara pihak internal dan pihak eksternal. Kerjasama biasanya terjadi dalam penciptaan ide dan inovasi produk yang dimulai dari level manajemen yang paling bawah dan dikoordinasikan secara horizontal pada berbagai departemen. Banyak perusahaan berusaha untuk menciptakan ide dan inovasi baru dengan fokus meningkatkan koordinasi internal dan juga eksternal. Internal coordination atau koordinasi internal adalah koordinasi antara berbagai unit kerja atau departemen
dalam suatu organisasi dengan mengintegrasikan tujuan dan kegiatan pada unit kerja atau departemen yang ada. Keberhasilan suatu inovasi membutuhkan keahlian dari beberapa departemen. Sebaliknya, inovasi yang gagal biasanya berasal dari kerjasama dari berbagai pihak yang tidak berjalan dengan baik. Berikut ini merupakan karakteristik perusahaan yang berhasil berinovasi. Yang pertama, karyawan marketing benar-benar mengerti kebutuhan konsumen. Yang kedua, teknisi menyadari perkembangan teknologi terkini dan memanfaatkan teknologi baru secara efektif. Yang ketiga, anggota dari departemen kunci seperti research, manufacturing, dan marketing dapat bekerja sama mengembangkan produk atau jasa baru. Berikut ini merupakan model koordinasi untuk inovasi. Model ini menunjukkan bahwa departemen riset, manufaktur, dan pemasaran bersama-sama berkontribusi pada produk dan teknologi baru. Karyawan dari berbagai departemen sering bertemu dalam tim atau satuan tugas untuk berbagi ide dan memecahkan masalah. Contohnya adalah Departemen Riset menginformasikan ke Departemen Pemasaran mengenai pengembangan teknik baru untuk dipelajari. Lalu, Departemen Pemasaran mengajukan keluhan atau saran pelanggan ke Departemen Riset untuk diterapkan dalam desain produk baru dan untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan produksi. Kemudian, Departemen Manufaktur memberitahu departemen lain apakah sebuah ide produk dapat diproduksi atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koordinasi eksternal. Koordinasi eksternal adalah suatu bentuk hubungan antar organisasi dan karyawan dengan lingkungan luarnya seperti konsumen, masyarakat, supplier, lembaga keuangan, lembaga pemerintah, dan kompetitor. Perusahaan yang paling efisien saat ini adalah perusahaan yang mengkoordinasikan pihak eksternal secara langsung dalam proses pengembangan produk dan layanan. Salah satu caranya adalah melalui open innovation atau inovasi terbuka. Open innovation merupakan pendekatan yang tidak hanya melibatkan internal perusahaan, tetapi juga pihak eksternal dalam mengembangkan dan mengintegrasikan ide baru secara optimal untuk kepentingan perusahaan. Pendekatan ini lebih banyak diterapkan oleh perusahaan dalam berinovasi guna mengatasi dunia bisnis yang sangat kompetitif. Selanjutnya adalah entrepreneurship, yaitu aspek ketiga dari inovasi teknologi dan produk dengan membuat mekanisme untuk memastikan ide-ide baru dapat diteruskan, diterima, dan diimplementasikan secara nyata. Manajer dapat mempengaruhi secara langsung kewirausahaan dalam organisasi dengan mendukung aktivitas kewirausahaan, memberikan otonomi kepada karyawan, serta penghargaan atas keberanian karyawan dalam mengambil resiko bekerja. Manajer juga perlu mendukung para idea champion. Idea champion adalah seseorang yang melihat peluang dan memperjuangkan perubahan produktif dalam organisasi. Cara lain untuk memfasilitasi kewirausahaan adalah melalui New Venture Team, yaitu sebuah unit yang terpisah dari organisasi utama yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memulai inovasi. Variasi lain dari New Venture Team adalah Scanworks, yaitu sebuah kelompok kecil yang terpisah, informal, sangat otonom, tertutup, yang berfokus pada ide-ide terobosan untuk bisnis. Kemudian ide-ide tersebut dapat direalisasikan menggunakan New Venture Fund, yaitu dana yang dapat digunakan sebagai modal individu dan kelompok untuk mengembangkan ide, produk, atau bisnis baru. Berikut ini merupakan 4 peran dalam perubahan organisasi. Yang pertama adalah peran investor, yaitu mengembangkan dan memahami teknis dari sebuah ide dan memberikan dukungan agar tujuan bisnis dapat tercapai. Yang kedua adalah peran idea champion. Perannya adalah percaya pada ide, menghadapi realitas organisasi tentang biaya dan manfaat, memperoleh dukungan finansial dan politik, serta mengatasi rintangan.
Selanjutnya adalah peran sponsor, yaitu manajer tingkat tinggi yang menghilangkan hambatan organisasi dan menyetujui dan melindungi ide dalam organisasi. Yang terakhir adalah peran kritikus, yakni memberikan penilaian yang sebenarnya, mencari kekurangan, serta menentukan kriteria baik dan buruknya sebuah ide. Yuni Rohaliza, MPN 033 sebagai pemateri 3. Mengubah manusia dan budaya. Perubahan pada manusia yaitu perubahan sikap dan perilaku, sedangkan perubahan budaya yaitu sebuah perubahan besar dalam norma, nilai, sikap, dan pikiran keseluruhan dari suatu organisasi. Proses perubahan tersebut dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pengembangan, dan juga pengembangan organisasi. Pelatihan dan pengembangan yaitu salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengubah pola pikir seseorang. Sebuah perusahaan mungkin menawarkan program pelatihan kepada sejumlah besar karyawan tentang topik-topik seperti kerja tim, keragaman, kecerdasan emosional, lingkaran kualitas, keterampilan komunikasi, ataupun manajemen partisipatif. Perusahaan yang sukses ingin memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan untuk semua orang, tetapi mereka mungkin secara khusus menekankan pelatihan dan pengembangan untuk manajer dengan gagasan bahwa perilaku dan sikap manajer akan mempengaruhi orang-orang di seluruh organisasi dan mengarah pada perubahan budaya. Selanjutnya yaitu pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah proses perubahan yang terencana dan sistematis yang menggunakan pengetahuan dan teknik ilmu perilaku untuk meningkatkan kesehatan dan efektivitas organisasi melalui kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan, meningkatkan hubungan internal, dan meningkatkan kemampuan belajar dan pemecahan masalah. Pengembangan organisasi berfokus pada aspek manusia dan sosial organisasi dan bekerja untuk mengubah sikap dan hubungan antar karyawan, membantu memperkuat kapasitas organisasi untuk adaptasi dan pembaruan. Adapun 3 jenis masalah yang kemungkinan dapat diatasi melalui pengembangan organisasi. Yang pertama ada merger atau akuisisi. Hasil keuangan yang mengecewakan dari banyak merger dan akuisisi disebabkan oleh kegagalan eksekutif untuk menentukan apakah gaya administrasi dan budaya perusahaan dari kedua perusahaan tersebut telah sesuai. Para eksekutif dapat berkonsentrasi pada potensi sinergi dalam teknologi, produk, pemasaran, dan sistem kontrol, tetapi gagal untuk mengenali bahwa dua perusahaan mungkin memiliki perbedaan nilai-nilai, keyakinan, dan praktik yang sangat jauh. Perbedaan ini menimbulkan stres dan kecemasan bagi karyawan, dan emosi negatif ini mempengaruhi kinerja di masa depan. Perbedaan budaya harus dievaluasi selama proses akuisisi, dan ahli pengembangan organisasi dapat digunakan untuk memperlancar integrasi pada dua perusahaan. Yang kedua yaitu penurunan atau revitalisasi organisasi. Organisasi yang mengalami masa penurunan dan revitalisasi mengalami berbagai masalah, antara lain tingkat kepercayaan yang rendah, kurangnya inovasi, pergantian karyawan yang tinggi, dan tingkat konflik dan stres yang tinggi. Yang ketiga yaitu manajemen konflik. Konflik dapat terjadi kapan saja dan di mana saja dalam organisasi yang sehat. Misalnya, di sebuah perusahaan penerbitan, dua manajemen sangat tidak menyukai satu sama lain. Mereka berdebat dalam rapat, melobi politik satu sama lain, dan merugikan pencapaian kedua departemen. Upaya pengembangan organisasi dapat membantu menyelesaikan konflik semacam ini, serta konflik yang terkait dengan tumbuhnya keragaman dan sifat global organisasi saat ini. Selanjutnya yaitu terdapat 3 hal yang efektif untuk membantu memenuhi tujuan dari pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu kegiatan membangun tim. Membangun tim meningkatkan kekompakan dan keberhasilan kelompok dari tim organisasi. Misalnya, serangkaian latihan pengembangan organisasi dapat digunakan dengan anggota tim lintas departemen untuk membantu mereka belajar, bertindak, dan berfungsi sebagai tim.
Seorang ahli pengembangan organisasi dapat bekerja dengan anggota tim untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, memfasilitasi kemampuan mereka untuk menghadapi satu sama lain, dan membantu mereka menerima tujuan bersama. Yang kedua yaitu kegiatan survei umpan balik. Survei umpan balik dimulai dengan kuesioner yang dibagikan kepada karyawan tentang nilai-nilai, iklim, partisipasi, kepemimpinan, dan emosi kelompok dalam organisasi mereka. Setelah survei selesai, konsultan pengembangan organisasi bertemu dengan kelompok karyawan untuk memberikan umpan balik tentang tanggapan mereka dan masalah yang teridentifikasi. Karyawan adalah yang terlibat dalam pemecahan masalah berdasarkan banyaknya data. Yang ketiga yaitu kegiatan intervensi kelompok besar. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan untuk membawa perubahan organisasi fundamental di dunia yang kompleks dan cepat berubah saat ini mendorong minat yang semakin besar dalam penerapan teknik pengembangan organisasi ke pengaturan kelompok besar. Pendekatan intervensi kelompok besar menyatukan peserta dari semua bagian organisasi seringkali termasuk pemangku kepentingan utama dari luar organisasi, serta untuk mendiskusikan masalah ataupun peluang dan merencanakan perubahan. Intervensi kelompok besar mungkin melibatkan 50 hingga 500 orang dan berlangsung selama beberapa hari. Idenya adalah untuk memasukkan setiap orang yang memiliki kepentingan dalam perubahan, mengumpulkan perspektif dari semua bagian sistem, dan memungkinkan orang untuk menciptakan masa depan kolektif melalui dialog terpadu yang berkelanjutan. Adam Diaul Haknadin, NPM 045 sebagai pemateri 4. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pendekatan tradisional dan pendekatan large group intervention. Dilihat dari fokusnya, pendekatan tradisional berfokus pada masalah spesifik atau grup, sedangkan large group intervention berfokus pada keseluruhan sistem. Pada pendekatan tradisional, informasi didapat dari organisasi itu sendiri dan disebarkan secara terbatas. Sedangkan pada large group intervention, informasi tidak hanya didapat dari organisasi itu sendiri, tetapi juga bisa didapat dari lingkungan. Distribusi informasinya juga disebarkan secara luas. Pendekatan tradisional memiliki jangka waktu yang bertahap, sedangkan large group intervention memiliki jangka waktu yang tepat. Untuk pendekatan tradisional, yang mempelajari perubahan adalah individu atau small group. Sedangkan large group intervention yang mempelajari adalah keseluruhan organisasi. Dilihat dari proses perubahannya, pendekatan tradisional berubah secara bertahap, sedangkan large group intervention bertransformasi secara cepat. Selanjutnya adalah tahapan untuk mencapai perubahan perilaku atau sikap. Tahap pertama adalah unfreezing. Unfreezing merupakan sikap atau kebiasaan atau perilaku lama dicairkan kembali. Unfreezing merupakan tahap di mana organisasi atau perusahaan merasa perlu untuk melakukan perubahan. Pada tahap ini, organisasi atau perusahaan melakukan motivasi terhadap orang di dalamnya untuk melakukan perubahan. Unfreezing biasanya dimulai ketika para manajer menyadari adanya perbedaan pada perilaku yang diinginkan atau kinerja perusahaan. Tahap ini bisa juga dibilang tahap diagnosis, dan yang melakukan diagnosis adalah change agent. Change agent sendiri adalah seorang ahli yang melakukan diagnosis pada suatu masalah perusahaan. Change agent biasanya melakukan analisis menggunakan personal interview, survei, atau observasi langsung. Hasil dari analisis change agent tersebut nantinya berguna bagi para manajer perusahaan untuk mengetahui masalah apa yang sedang terjadi di perusahaan. Tahap yang kedua adalah changing atau tahap perubahan. Tahap ini terjadi ketika perusahaan atau organisasi mulai melakukan perubahan. Perusahaan mulai mengimplementasikan cara atau solusi dari change agent tadi. Pada tahap ini, perusahaan akan terus mencari cara yang cocok untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Tahap yang terakhir adalah refreezing atau pembekuan kembali. Pada tahap ini, perusahaan sudah mulai menemukan cara baru yang tepat atau solusi dari masalah perusahaan itu sendiri. Para change agent akan memberitahu dampak atau perubahan positif yang terjadi di perusahaan. Cara baru tadi nantinya akan dibekukan kembali atau di-refreezing, yang artinya perusahaan tersebut menetapkan cara baru sebagai budaya perusahaan yang baru. Alvina Cahyaningsih, NPM 049 sebagai pemateri 5. Melaksanakan perubahan.
Langkah terakhir yang harus dikelola dalam proses perubahan adalah implementasi. Ide baru yang kreatif tidak akan menguntungkan suatu organisasi sampai ide itu ada dan digunakan dengan sepenuhnya. Para eksekutif di perusahaan di seluruh dunia berinvestasi besar-besaran dalam proyek perubahan dan juga inovasi. Tetapi banyak dari mereka yang mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan perkiraan. Para karyawan seringkali menolak perubahan tanpa alasan yang jelas. Sehingga untuk mengelola proses implementasi secara efektif, manajer harus menyadari alasan orang-orang atau para karyawan menolak perubahan tersebut. Submateri pertama dalam materi melaksanakan perubahan adalah mengenai kebutuhan akan perubahan. Banyak orang atau para karyawan tidak mau berubah kecuali mereka telah melihat masalah yang akan timbul apabila tidak melakukan perubahan. Namun banyak masalah yang tidak terlihat, sehingga manajer harus mengenali dan kemudian membuat para karyawan sadar akan perlunya suatu perubahan. Salah satu cara manajer merasakan kebutuhan akan perubahan adalah melalui munculnya kesenjangan kinerja, yakni perbedaan antara tingkat kinerja yang ada dan yang diinginkan akan tercapai oleh perusahaan. Mereka kemudian mencoba untuk menciptakan rasa urgensi, sehingga orang lain dalam organisasi akan mengenali dan memahami perlunya perubahan. Manajer bertanggung jawab untuk memantau ancaman dan peluang di lingkungan eksternal, serta kekuatan dan kelemahan dalam organisasi untuk menentukan apakah ada kebutuhan untuk suatu perubahan. Masalah besar mudah untuk dikenali, tetapi sistem pemantauan yang sensitif diperlukan untuk mendeteksi perubahan bertahap yang dapat mengecoh para manajer agar mengira perusahaan mereka tetap baik-baik saja dan tidak memerlukan suatu perubahan dalam segi apapun. Submateri kedua dalam materi kali ini yaitu mengenai bertahan untuk tidak berubah. Dari banyaknya orang yang mau untuk membuat inovasi dan perubahan dalam hidupnya, pasti akan ada orang-orang yang tidak mau membuat inovasi dalam hidupnya. Lalu apa saja alasan orang-orang tersebut menolak inovasi-inovasi atau perubahan yang akan terjadi? Ada 4 alasannya. Yang pertama, kepentingan pribadi. Orang biasanya menolak perubahan yang mereka yakini bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Sehingga sebagai seorang manajer harus memberikan pengertian kepada karyawannya bahwa inovasi atau perubahan akan membuat hidup menjadi lebih baik lagi, membuat hidup menjadi lebih baik dan ke arah yang lebih baik pula. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman dan juga kepercayaan. Karyawan seringkali tidak mempercayai maksud perusahaan di balik mereka membuat suatu perubahan yang baru. Bahkan banyak pula karyawan yang tidak memahami apa sebenarnya tujuan perusahaan membuat pembaruan tersebut. Yang ketiga yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kurangnya informasi tentang kejadian di masa depan. Ini mewakili ketakutan akan yang tidak diketahui. Ketidakpastian sangat mengancam karyawan yang memiliki rasa toleransi rendah terhadap perubahan dan takut akan sesuatu yang tidak biasa. Mereka tidak tahu bagaimana perubahan akan mempengaruhi mereka dan khawatir apakah mereka akan mampu memenuhi tuntutan dan prosedur atau teknologi baru. Yang terakhir yaitu penilaian dan tujuan yang berbeda. Alasan lain untuk menolak suatu perubahan adalah bahwa orang-orang yang akan terpengaruh oleh inovasi dapat menilai situasi secara berbeda dari pendukung ide atau kelompok usaha yang berbeda pula. Kritikus sering menyuarakan ketidaksepakatan atas manfaat yang diusulkan dari suatu perubahan. Manajer di setiap departemen mengejar tujuan yang berbeda, dan inovasi mengurangi kinerja dan pencapaian tujuan untuk beberapa departemen. Misalnya saja jika bagian pemasaran mendapatkan produk baru yang diinginkan oleh pelanggan. Biaya produksi dalam hal ini pasti akan meningkat. Dan pengawas produksi akan menolak karena akan menambah beban pekerjaan mereka. Novin Karyana Rosani, NPM 073 sebagai pemateri 6. Saya akan menjelaskan mengenai force field analysis dan implementation tactics. Yang pertama, itu ada force field analysis atau analisis tumpuan bidang. Analisis ini berasal dari karya Kurt Lewin yang menyatakan bahwa perubahan merupakan hasil dari kompetisi antara kekuatan penggerak dan kekuatan penahan. Kekuatan penggerak dapat dianggap sebagai permasalahan atau peluang
yang memberikan motivasi untuk melakukan perubahan dalam diri organisasi. Sedangkan kekuatan penahan adalah beragam rintangan yang menghalangi perubahan, seperti kurangnya sumber daya, penolakan dari manajer-manajer menengah, atau tidak cukupnya keterampilan yang dimiliki pegawai. Jadi, ini merupakan contoh penggunaan analisis tumpuan bidang untuk melakukan perubahan dari sistem tradisional ke sistem inventaris just-in-time. Sistem kendali persediaan just-in-time menjadwalkan pengiriman bahan baku ke suatu perusahaan dalam waktu yang tepat dengan waktu produksi. Di sebuah perusahaan manufaktur di Ohio, analisis manajemen menunjukkan bahwa kekuatan penggerak yang berhubungan dengan pelaksanaan just-in-time antara lain yaitu yang pertama, tabungan biaya yang besar dari persediaan yang dikurangi. Yang kedua, itu ada penghematan dari pekerja yang lebih sedikit yang harus menangani persediaan. Dan yang terakhir itu respon pasar yang lebih kompetitif bagi perusahaan. Sedangkan kekuatan penahan atau rintangan terhadap perubahan yang ditemukan oleh para manajer antara lain yang pertama itu ada sistem pengangkutan yang terlalu lambat dalam mengirimkan bahan baku. Yang kedua, itu susunan fasilitas yang lebih mendahulukan perawatan persediaan daripada pengiriman yang baru. Yang ketiga, itu keterampilan para pekerja yang tidak sesuai untuk menangani penyebaran persediaan yang cepat. Dan yang terakhir, itu penolakan serikat pekerja terhadap penghapusan pekerjaan. Kekuatan-kekuatan penggerak ini tidak cukup untuk menghadapi kekuatan-kekuatan penahan. Oleh karena itu, untuk mengubah perilaku menjadi just-in-time, para manajer menyerang rintangan-rintangan tersebut. Sebuah analisis yang dilakukan terhadap sistem pengangkutan menunjukkan bahwa pengiriman dengan menggunakan truk akan memberikan fleksibilitas dan kecepatan yang dibutuhkan untuk menjadwalkan kedatangan persediaan pada waktu yang telah ditentukan. Lalu, permasalahan susunan fasilitas dapat diatasi dengan menambahkan 4 dok pemuatan yang baru. Selanjutnya, keterampilan pekerja yang tidak sesuai dapat dihadapi dengan program pelatihan. Lalu yang terakhir itu penolakan serikat pekerja terhadap penghapusan pekerjaan dapat dihadapi dengan dibuatnya kesepakatan untuk menugaskan kembali pekerja-pekerja yang tidak lagi dibutuhkan dalam merawat persediaan untuk bekerja di pabrik-pabrik lainnya. Dengan berkurangnya kekuatan penahan ini, maka kekuatan penggerak menjadi cukup untuk memungkinkan dilaksanakannya sistem just-in-time. Selanjutnya itu ada implementation taktik atau taktik-taktik pelaksanaan. Pendekatan lain dalam mengatur pelaksanaan perubahan adalah dengan menjalankan taktik-taktik tertentu untuk menghadapi penolakan. Para peneliti telah mempelajari beragam metode dalam menghadapi perlawanan terhadap perubahan. Metode-metode tersebut antara lain yang pertama itu ada metode komunikasi dan edukasi. Biasanya metode ini digunakan ketika penggunanya membutuhkan informasi yang akurat dan analisis untuk memahami perubahan. Dan edukasi akan dirasa sangat penting ketika perubahan tersebut terdiri atas pengetahuan teknis atau penggunanya tidak begitu mengenali ide perubahan yang diusung. Selanjutnya itu ada metode partisipasi. Metode ini melibatkan pihak pengguna dan pihak yang mungkin akan menolak perubahan dalam merancang suatu perubahan. Biasanya, metode ini digunakan ketika rancangannya mengharuskan adanya informasi dari pihak lain. Metode ini akan memakan banyak waktu, tetapi hasilnya akan memuaskan karena penggunanya akan memahami dan menjadi berkomitmen terhadap perubahan tersebut. Selanjutnya, itu ada metode negosiasi. Metode ini menggunakan tawar-menawar formal untuk memenangkan penerimaan atau persetujuan terhadap perubahan yang dikehendaki. Biasanya, metode ini digunakan jika seseorang atau beberapa kelompok kalah dalam perubahan, dan jika kelompok tersebut memiliki kekuasaan yang kuat untuk menentangnya. Selanjutnya, itu ada metode paksaan. Paksaan berarti manajer menggunakan kekuasaan formalnya untuk memaksa para pegawai untuk melaksanakan perubahan. Biasanya metode ini digunakan ketika teknik-teknik pelaksanaan yang lain telah gagal.
dan kecepatan untuk melakukan perubahannya sangat penting dan mendesak. Dan yang terakhir itu ada metode dukungan manajemen puncak. Jadi, dukungan nyata dari manajemen puncak itu akan membantu mengatasi penolakan terhadap perubahan. Dukungan manajemen puncak menandakan pada semua pegawai bahwa perubahan yang diusung ini adalah hal yang sangat penting bagi organisasi. Biasanya metode ini digunakan ketika perubahannya melibatkan lebih dari satu departemen atau relokasi sumber daya dan ketika penggunanya meragukan keabsahan perubahannya.